sama Bapak yang kira-kira bisa kita sinergiskan? Ya, boleh. Bapak Arief, gimana sih sebetulnya jaksa masuk sekolah? Helik ada multiple helik, jangan sampai multiple yang lain Bu ya. Seperti itu. Alhamdulillah, dan saya melihat Forkominda di sini beserta unsur-unsur di luar Forkominda, di luar pemerintahan, dari kalangan usaha, dari LSM, dari media. Saya lihat responnya luar biasa, responnya positif. Saya ingin Pak Julius, Pak Ketua BN, Pak Iswanda, dan Bapak Ibu sekalian, kita bisa bergandengan tangan. Ada dari Kodim, dari kepolisian, bergandengan tangan. Ayo kita cegah masuknya narkoba di Cimahi. Pernah saya tugas di Jakarta Timur, Pak. Jakarta Timur tuh ada kampung narkoba yang Pak Pasir begitu luas, dan kemudian wilayah kilometer yang hanya bisa diakses dengan air. Gak sampai ribuan Bu, ratusan. Terus 600 gram itu. Kemudian kalau naik lagi ke hulu, banyak tambang emas liar juga dengan narkoba, karena mereka untuk bisa gimana? Kita mungkin lanjut Bu, langsung ke mungkin pokok permasalahan. Kalau bicara tentang narkoba, sebenarnya saya itu bergidik, bergetar gitu. Kenapa bergetar? Saya tidak melihat, mohon maaf ya, tadi sampaikan oleh rekan-rekan semua, saya melihat dari kacamata yang lain. Saya melihat narkoba itu hanya salah satu alat. Alat apa? Saya pernah mengikuti kuliah umumnya Pak Panglima TNI, Pak Gatot Nurmantio. Beliau menyampaikan perang asimetris. Zaman dahulu perang itu pakai alat-alat. Tes. Dulu perang pakai mata darat. Siapa yang menguasai darat, dia akan menguasai dunia. Kemudian matra laut, siapa yang menguasai laut, dia akan menguasai dunia. Kemudian ada pesawat terbang, siapa yang menguasai udara, dia akan menguasai dunia. Kemudian muncul energi, siapa yang menguasai energi, dia akan menguasai dunia. Kemudian informasi dan lain sebagainya. Namun saya melihat, Bapak Ibu sekalian, ada satu motif dalam sejarah peradaban bangsa-bangsa ini di dunia, suku-suku, nation, ya. Semuanya itu motivasinya penguasaan wilayah, untuk penguasaan komoditi, untuk perbudakan. Perbudakan alhamdulillah sudah tidak ada lagi. Namun motif untuk menguasai suatu wilayah negara lain masih adakah di antara negara-negara di luar sana? Cina, mohon maaf, Eropa, Amerika tentunya melihat Indonesia sebagai suatu bangsa yang sangat luas sekali. Dahulu mungkin Indonesia hanya menjadi tempat transit Bu Fitri, tetapi sekarang menjadi pasar. Terlihat tadi Pak Riswanda dari jalur utara, ya, Kalimantan, dari Malaysia masuk, kemudian Papua Nugini, kemudian Sulawesi, Malaysia, kemudian dari arah selatan laut, Samudra Hindia dan sebagainya. Saya katakan, saya menyitir dari Pak Gatot Nurmantio, perang asimetris ini perang yang tidak melibatkan suatu angkatan bersenjata, tapi perang yang tidak saling berhadapan. Dan kalau perang, strategi perang, pasti ada metodologi, pasti ada sasaran, target operasi dan lain-lain. Semua itu menurut saya dipetakan oleh orang di luar sana. Ada organisasi besar di sana, di luar sana, yang mengendalikan narkoba. Kenapa saya katakan demikian? Ada sebuah riset, namun saya lupa Pak Riswanda, mohon maaf, mungkin nanti bisa digali lagi riset. Ada riset mengatakan, kalau seluruh uang hasil narkoba ditaruh pada suatu negara, maka uang itu lebih besar dari APBN seluruh
begitu uang itu ditarik ras, maka ekonomi di suatu negara itu akan runtuh. Demikian besarnya hasil kejahatan narkoba. Saya lupa menyampaikan tadi. Orientasi motifnya nanti 2040 diperkirakan oleh Pak Gatot Nurmantio bukan krisis energi lagi, tapi krisis pangan. Indonesia adalah negara yang tidak pernah akan mengalami krisis pangan. Maka negara-negara lain punya kepentingan besar untuk menguasai Indonesia. Narkoba adalah salah satu alat perang mereka. Hanya betul banyak yang mungkin, mohon maaf, tidak menyadari hal ini. Nah, kami punya program jaksa masuk sekolah, jaksa masuk pesantren, jaksa menyapa, dan lain-lain. Itu sebenarnya kepanjangan Pak. Kami punya tugas penyuluhan penerangan hukum. Itu oleh Pak Jaksa Agung tahun 81 Pak Riswanda sudah dimulai. Nah, alasan-alasannya bagaimana? Keluarganya bagaimana? Apalagi ketika perkara anak-anak yang narkotika ya. Ada dari bapak terlibat dalam narkotika. Itu disebut namanya penelitian kemasyarakatan. Kalau sosial, penelitian sosialnya ada semuanya. Jadi tapi berdasarkan sosialnya, manfaatnya apa? Kalau kita putus orang itu tidak berkeadilan, susah juga. Kadang-kadang itu hakim agak aneh memang kadang-kadang orang melihat ya. Ada misalnya contoh, ada kecelakaan ini ya, bapak ibunya, bapak, ada berubah-ubah, halo, ayah, bapak, ibu, anak dua naik mobil misalnya kan, suatu ketika ibunya bapaknya berhenti, ibunya berhenti. Bapaknya berhenti mobilnya, bapaknya berhenti mobilnya diberhentikan karena anaknya mau pipis, kan nggak mungkin jalan gitu ya. Keluarlah anaknya salah satu kan, udah keluar, kata ibunya anaknya sudah lama masuk, nggak tahu anaknya tuh di depan mobil, kencingnya kan, kelindes lah nanti, anak itu meninggal. Apakah bapaknya bisa disalahkan secara undang-undang? Bisa ya, jadi ya, bisa salahkan dia. Diproses lah, diproses, bapaknya diproses selama proses di penyidik, di penuntutan, akhirnya masuk persidangan. Selama proses itu, anaknya meninggal satu kan, anaknya masih kecil satu, anaknya kecil, umurnya yang kecil 5 tahun. Ibunya stres. Sampai tidak bisa apa-apa lagi, stres, saya hampir gila ibunya. Bapaknya di penjara ya. Akhirnya dipersidangkan lah, dari saksi, hakimnya memutus. Apa yang harus diputus hakim itu? Apakah masuk penjara atau bagaimana? Akhirnya diputuslah oleh hakimnya, dimaafkanlah bapak itu. Anak yang satu akhirnya tolong kan. Coba kalau masih penjara, apakah berguna putusan hakim itu? Kalau misalnya tidak berguna ya, itulah di situ tugas hakim. Bukan hanya hakim memutus dan sesuai dengan undang-undang, tidak. Kemanfaatannya ada, sosialnya ada. Itulah. Jadi di dalam putusan narkotika juga seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Kalau perkara anak-anak, usia anak di bawah 18 tahun bisa didiversi Pak Ibu polisi ya, jangan kalau bisa memang didiversi saja ya. Nanti kan ada dari PK-nya, dinas sosialnya. Diversi itu artinya didamaikan ya, didamaikan antara si pelaku. Kalau ini kalau narkotika kan tidak ada tidak ada pihak yang jadi korban kan ya. Yang jadi korban itu paling negara, diwakili oleh BNN atau penyidik, tokoh masyarakat, dikembalikan ke orang tuanya. Jadi itulah hukumnya. Kadang-kadang kenapa kok anak ini kok gak dihukum? Jangan. Kadang-kadang bapak-bapak itu sebagai model juga ya. Pikiran kita itu orang harus dihukum masuk penjara. Itu salahnya. Tapi sekarang paradigma sekarang dengan KUHP yang baru seperti bukan nanti undang-undang. Tidak akan banyak orang akan dimasukkan ke penjara.
Hakim itu bisa memaafkan orang, bisa bekerja sosial. Hukuman mati itu ada jangka waktunya. Kalau yang baru, hukuman mati jangka waktunya itu setelah dihukum mati seperti Ferdy Sambo ini nanti 10 tahun dia dilihat apakah masih bisa berbuat baik atau tidak. Kalau berbuat baik nanti diringankan hukumannya. Namanya seperti gerasi diajukan ke presiden. Luar biasa sulit sekali kami lakukan gitu. Kami memang ada di ranah promotif sebetulnya. Jadi lebih ke penyuluhan, sosialisasi, karena memang itu yang bisa kami garap. Mana? Ini pengalaman sama anak saya. Gimana? Ketika tertangkap oleh polisi anak saya, waduh, harga diri saya. Yang pertama kita kan imannya dulu harus dibenerin itu supaya imannya itu kuat lah. Ketika saya lapor ke orang tua saya, kamu yang goblok kan gitu. Sekarang masih bertambah, masih banyak khususnya pengguna, bahkan pengedar segala macam. Jadi ya kami selaku warga sipil baru menyadari di bawah ternyata masih juga gitu untuk narkoba, bahkan sampai ke pelosok pun sudah masuk Pak Kajarian tadi diinformasikan gitu. Nah, terkait program-program BJB, sebenarnya kita banyak program untuk dapat dikolaborasikan dengan khususnya dengan BNN. Kita sekarang secara kontinu kolaborasi juga dengan Moniti Pak Kadisdik, dengan sekolah-sekolah di bawah binaan Pak Harjono untuk mensinergikan terkait edukasi tabungan kepada siswa sekolah secara kontinu. Seminggu 2 kali kita melakukan sosialisasi ke sekolah, dan itu pun bisa dikolaborasikan Pak untuk sosialisasi khususnya ke lingkungan pendidikan seperti itu. Di luar itu kita pun kerjasama dengan Disdagopri juga untuk ke pelaku usaha pasar-pasar. Kita masuk juga ke wilayah dari swasta PT Yakult Indonesia Persada di sharing mengenai kesehatan. Kalau misalkan untuk narkoba sendiri, jujur Bapak Ibu, saya juga ini yang luar biasa buat saya sharing informasi. Tapi dari kita untuk karyawan Yakult sendiri, untuk misalkan mau masuk karyawan Yakult, kita memang ada syaratnya. Kita memang harus sesudah dites segala macam sampai finish, terakhir kita harus tes urin. Apabila memang itu hasilnya positif, pernah menggunakan narkoba, kita tidak terima. Lalu mungkin kita masih juga mencari siapa nih yang harus kita temui gitu. Gak sampai ribuan, ratusan. Terus 600 gram itu tidak ada, dan ini akan menyebabkan mungkin angka putus sekolah di Cimahi tahun ini meningkat, dan informasi dari beberapa guru sekolahnya yang sudah segala macam diupayakan tetap tidak mau sekolah. Di antaranya informasi yang didapat yaitu dari Pak sudah mulai menggunakan obat-obatan narkoba. Saya juga menyampaikan informasi juga kepada media bahwa di pusat juga sudah dilaksanakan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi intinya dari Kepala BNN bekerjasama dengan media adalah menggelorakan anti narkotika untuk seluruh elemen masyarakat. Jadi pada waktu sebulan yang lalu lah Kepala BNN melaksanakan kegiatan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Tadi disampaikan juga oleh dari Ibu Dian dari DP 3 AP 2 KB bahwa ada beberapa banyak kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Perlindungan Perempuan pada kegiatan ketahanan keluarga nantinya dalam memberantas narkotika di Kota Cimahi. Informasi dengan secara akurat dan tepat sasaran. Membuat program-program pun yang mungkin benar-benar untuk yang bermanfaat kepada masyarakat, bukan hanya sekedar tontonan tapi merupakan tuntunan. Itu yang paling penting. Dan untuk kami di Hadas TV memang mungkin di Kabupaten Bandung.
tapi sasaran kami adalah satu Jawa Barat. Itu ya, yang apalagi setelah digitalisasi sekarang, kami lebih banyak lagi merambah sampai ke mungkin senasional Pak gitu. Dan kami membutuhkan benar-benar apa sih program-program yang memang menjadi tuntunan untuk masyarakat, bukan hanya sekedar tontonan yang buntan-buntan sekarang miris banget Pak. Ada banyak sinetron-sinetron yang mungkin memperlihatkan anak-anak sekolah dengan gayanya seperti itu. Tiba-tiba teman-temannya melihat melalui televisi, kenapa sih hidup gua nggak kayak gitu Pak? Kenapa gua dilahirkan dengan kondisi di keluarga yang seperti ini? Bapak saya tukang beca, ibu saya tukang bala-bala. Kenapa dia mah di sinetron mah indah? Bapaknya direktur, ibunya mungkin artis gitu kan? Itu akan membuat dampak stres kepada banyak seorang anak-anak Pak. Akhirnya kami di program Hadas TV sendiri membangun sebuah program dengan nama adanya dua program yang paling utama Pak. Yang satu adalah Inspirasi Kopi Rakyat. Inspirasi Kopi Rakyat ini merupakan adalah program yang bertajuk tentang inspirasi, komentar, dan opini masyarakat. Jadi Inspirasi Kopi Rakyat ini berbau tentang apa sih dari masyarakat yang ingin dipertanyakan. Maaf Pak, kalau saya mah baru orang media, kalau rada ngagas, punten. Teman-teman duduk di sini, saya kenalkan Erik selaku PKK. Saya mungkin juga kenal dari mana, tapi apakah semua itu keluar berkata-katanya dari aspirasi masyarakat? Tidak Pak. Banyak orang-orang yang tidak tahu tentang apa itu narkoba. Apakah narkoba itu dilarang? Saya pernah bilang itu ke Kang Gur. Dan Kang Uli bilang, narkoba bukan narkobanya yang dilarang, penyalahgunaannya. Iya, sudah dilarang teh. Yang seperti apa? Dan masyarakat mah nggak tahu. Kalau saya minum komik boleh nggak Pak? Boleh katanya teh. Tapi kalau kamu minum komiknya sehari 10 kali, 20 kali, itu yang tidak boleh. Ternyata memang ada hal-hal yang memang masyarakat perlu tahu. Apa itu narkoba, jenis apa itu narkoba, sesuatu hal yang benar-benar tentang narkoba itu memang tabu. Narkoba jahat, narkoba jelek. Tapi sejauh mana penyalahgunaan tentang narkoba ini yang tidak boleh dilaksanakan oleh masyarakat? Ini terkadang kami banyak Pak mendapatkan komentar atau dari opini-opini masyarakat. Memangnya ngaranna narkoba teh naon wae, yang kita tahu mah cuma ganja, sabu. Itu pun can pernah tahu Pak bentuk-bentuknya kayak gimana. Jadi kalau ada orang yang ngasih, dia mah bubuk pecin, tapi bisa juga pakai lagi gitu Pak. Itu salah satunya, bahwa media sangatlah membutuhkan sekali bagaimana cara menyampaikan informasi itu kepada masyarakat. Jenis-jenis narkoba itu seperti apa Pak? Saat ini juga peredaran narkoba itu sampai jauh mana? Katanya di anak-anak sekolah juga banyak. Katanya juga di sekolah seperti apa? Banyak gitu. Dan itu yang paling penting Pak. Ketika media menyampaikan, kami akan menjadi seorang yang bodoh jika kami yang tidak bisa menyampaikan ketika ditanya. Narkoba teh apa? Teteh kok nanya, kamu jangan narkoba, tapi teteh sendiri nggak tahu narkoba. Itu yang sangat saya pegang sampai sekarang. Ketika saya berbicara, saya tidak akan berbicara tanpa saya tahu apa yang saya bicarakan. Karena punten saya juga salah satu penggiat dari narkoba Pak. Saya juga salah seorang pekerja sosial Pak. Saya juga dari Karang Taruna Pak, kebetulan dari Cimahi. Jadi benar-benar saya miris terhadap siklus narkoba ini sendiri. Narkoba ini lebih kene trending Pak di kalangan pemuda dan masyarakat, juga di anak-anak. Mereka akan lebih ngerasa keren ketika berbicara, urang mah geus nyobaan A, saya geus nyobaan B. Itu lebih keren kata mereka Pak. Tapi banyak hal yang bisa dibuat Pak dari media tersebut. Kalau kata saya, sosmed ya Pak, player. Kampanyekan semua teman-teman sekolah, apalagi tingkat SMP dan SMA. Ayo bikin semua, tapi bukan Twibbon Pak. Biarkan mereka berkreasi sendiri. Lebih tampan tanpa narkoba. Baik orang mama melakukan kamu enggak juga Pak. Yang penting lebih tampan tanpa narkoba.
Dan mungkin bisa nanti yang dijempol itu bukan sama siapa-siapa. Ketika mereka mau mengunggah di Instagram, ketika mereka mengunggah di FB atau di segala akun, bukan orang-orang lain Pak yang harus menjempolin. Kalau bisa Bapak yang menjempolkan. Itu menjadi sebuah kebanggaan Pak untuk para anak-anak. Salut Pak, kalau saya Bapak, mungkin seluruh dari stakeholder di sini bisa mengacungkan jempol ketika ada orang yang mengkampanyekan anti narkoba. Karena sebuah reward itu tidak harus selalu berbentuk materi dan besar. Jempol pun sudah membahagiakan. Lihat dong kepala BNN buat karena jempolin, berarti gua ganteng bener. Kalau kita bisa lawannya juga baik ya baik gitu. Kedua, di program di kami itu ada yang namanya Sabah Sakola Pak. Sabah Sakola ini adalah sebuah program mengenai bagaimana membentuk dan menumbuhkan karakter siswa melalui ketauladanan guru. Jadi punten Pak Harjono agak punten belabi karena memang murid-murid itu pasti akan melihat guru karena guru itu digugu dan ditiru. Itu jadi kalau guru-gurunya disiplin, anak-anak pasti akan disiplin. Jika merenang guru-gurunya pengedar, nanti anak-anaknya jadi pengedar juga Pak. Jadi jangan sampai Pak, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa ketika bagaimana menjadi guru yang dicintai seorang murid-murid, menjadi idola. Karena kalau saya sangat mengidolakan rekan-rekan di sini, makanya saya bilang itu Bunda Dian. Bunda Dian, saya tahu banget bagaimana beliau membuat program-program kerjanya. Itu sangat bagus sekali. Kang Luli juga, saya tahu banget beliau penggiat dari penggiat sekali narkoba ya, dari BNN yang benar-benar mengajarkan kami para penggiat-penggiat ini bagaimana menjadi seorang penggiat yang tanpa harus ditakuti oleh masyarakat. Dan itu alhamdulillah sangat terasa sekali bagi saya. Mungkin kalau dari media seperti itu Pak, kami itu punya untuk yang namanya kegiatan untuk narkoba dan apalagi dengan kegiatan sosial ada stunting juga Pak. Kami punya moto yaitu yang namanya kalau bisa itu tumbuh tanpa stunting dan hidup tanpa narkoba. Itu Pak yang paling penting. Bangga Bapak Hatu. Ya, ini kegiatan salah satu bentuk konsolidasi bagaimana kami mengharapkan bahwa semua stakeholder itu bisa bersatu, jadi tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu kami memanggil berbagai stakeholder dari akademisi, dari usaha, bisnis, dari komunitas, kemudian juga dari media, kemudian dari government. Semua ini kita harus bersinergis karena permasalahan narkoba itu tidak bisa dilakukan oleh BNN sendiri. Nah, ini sebuah acara awal untuk nanti kegiatan-kegiatan selanjutnya ini bisa kita bersamakan. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada singkatan Pak. Itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, kegiatan ini juga P4GN ini salah satu bentuk yang dilakukan oleh Cimahi tentang kota tanggap ancaman narkoba, KOTAN. Nah, KOTAN ini yang kita sedang lakukan, bagaimana kota ini tanggap. Yang tanggap siapa? Yang tanggap itu seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah, tapi dunia usaha masuk, akademi masuk, dan semuanya harus masuk membantu Cimahi ini bersih dari narkoba. Yang diundang ini dari mana saja Pak yang hadir? Oke, yang hadir ini dari Forkopimda terutama. Dari kejaksaan, dari pengadilan, dari Polres, dari Dandim, kemudian dari pemerintah kota, dari DPRD. Nah, kemudian dari akademisi kami mengundang juga itu ada dari BJB, kemudian dari Yakult, itu juga kita diundang. Satu lagi juga dari komunitas. Komunitas siapa kira-kira yang kita undang, yaitu dari PKK dan juga dari forum LSM. Nah, biar ini semua bersama-sama. Mungkin harapan Bapak ke depan seperti apa nih? Ada kegiatan? Harapannya sudah pasti adalah kota Cimahi ini menjadi kota tanggap ancaman narkoba. Semua bersatu. Narkoba tidak akan pernah habis. Tapi jika kita bisa cegah, itu insya Allah Cimahi akan lebih baik dan unggul dalam sumber daya manusia. Pak, mungkin ucapan terima kasih kepada semua yang elemen yang membantu dan mendukung kegiatan ini. Ya, kegiatan ini tidak bisa kita lakukan sendiri dan kami ucapkan terima kasih semua stakeholder yang bisa datang pada hari ini, dan ini baru awal.
tidak hanya kita berbicara pada hari ini, mudah-mudahan step selanjutnya kita terus berkolaborasi, bersinergis dan ngahiji untuk Cimahi bersih dari narkoba. Strategi adalah menciptakan ketahanan kota terhadap narkotika, peredaran narkoba di wilayah kota Cimahi. Itu tujuannya, sehingga nantinya dimulai dari ketahanan keluarga, meningkat kepada RT, RW, sampai nanti ke pemerintah daerah, ke tingkat nasional, kita betul-betul mengurangi penyalahgunaan narkoba. Sebetulnya Pak, kalau untuk sasaran langsung yang sampai ke masyarakat ya Pak, itu pastinya dibutuhkan beberapa tahapan ya Pak ya, dan tidak mungkin memulai proses. Kalau untuk BNNK Cimahi sendiri ada target tidak Pak untuk bahwa di tahun 2024 nanti bahwa BNNK itu pencapaiannya akan seperti apa? Indeks penyalahguna tujuan dari kita BNNK Cimahi, indeks penyalahguna akan menjadi berkurang, peredaran menjadi berkurang. Makanya secara masif kita menyampaikan kampanye, mengadakan penyuluhan, empatian ke seluruh elemen masyarakat, dari mulai tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, sampai nanti kepada kota. Makanya kita menggandeng seluruh elemen masyarakat dari mulai posyandu, RT, RW, penggerak PKK, seluruhnya kita libatkan. Artinya apa? Mereka kita libatkan, kita ciptakan para penggiat narkoba, para agen-agen pemulihan, agar mereka menyebarkan, mengkampanyekan tentang war on drugs. Pak, kami memang dalam kiat hari ini memang ada kebijakan, seluruh program secara sepakat kita membuat program yang sama dengan kegiatan masing-masing, kewenangan masing-masing. Contohnya tadi dengan kejaksaan masuk sekolah, BNN masuk sekolah juga melakukan penyuluhan, begitu dengan polisi, kepolisian, begitu juga dengan dari Kodim tentang bagaimana wawasan perkara. Jadi bersama-sama menguatkan tentang bagaimana anak-anak kita ini jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika. Jadi yang tidak boleh adalah penyalahgunaannya. Sebenarnya narkoba memang ada yang diperbolehkan untuk kesehatan, tapi ada yang tidak boleh, itu penyalahgunaannya. Makanya kita di sini BNN mengajak seluruh elemen masyarakat untuk war on drugs. Artinya di kota Cimahi khususnya penyalahguna berkurang, peredaran berkurang, sehingga nanti menimbulkan banyak bibit unggul dari kota Cimahi nantinya jadi generasi bangsa. Tadi Bapak dikatakan tadi bahwa para penyalahguna, makanya kita rehab tanpa biaya. Apabila dalam kondisi ringan, penyalahgunanya direhab rawat jalan. Apabila dia pengguna berat, dia direhab rawat inap di Balai Lido yang punya BNN. Itu semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya. Makanya mereka bisa datang langsung diantar orang tuanya, bisa datang oleh pihak kelurahan atau RT RW-nya, datanglah ke BNN terdekat untuk mendapatkan program rehabilitasi. Jangan tertangkap dulu baru rehab, tapi dari awal rehab lebih dulu. Kegiatan hari ini seperti apa? Baik, terima kasih Bu Yos dan rekan-rekan. Kami dari Dinas Pendidikan Kota Cimahi selalu memberikan respon terhadap semua upaya yang kita yakini bisa melindungi anak-anak kita dari hal-hal yang negatif dan juga bisa meningkatkan karakter anak. Itu sebabnya kami menyambut baik dan langsung hadir di kegiatan hari ini meskipun banyak acara, karena kita ingin bersinergi. Selama ini Dinas Pendidikan Kota Cimahi sudah mendukung semua program BNN. Mungkin banyak yang mengatakan ngapain anak-anak diajari, misalnya saja diajari lagu Mars BNN gitu ya. Tapi kami yakin ada proses pendidikan di sana. Seperti yang saya bilang tadi, rekamannya cuma 1 menit, tapi latihannya 1 bulan. Pada saat latihan menyanyi, itu ada proses pendidikan dan memberi sugesti, mudah-mudahan itu tersimpan di memori anak-anak untuk sepanjang hayatnya itu memerangi narkoba. Jadi kami memiliki harapan besar terhadap kegiatan ini. Alhamdulillah kumpul Forkopimda, kumpul elemen masyarakat, kumpul swasta, kumpul perguruan tinggi, dan membangun sinergitas, karena kami sadar
mendidik anak adalah tugas pokok Dinas Pendidikan dan jajaran pendidikan. Tetapi dalam melaksanakan tugas pokok ini kami tidak akan mampu bisa semua. Perlu dukungan, perlu sinergitas dari semua elemen. Tahapan dalam pencegahan. Iya. Saya sangat menyambut positif ya langkah BNNK Cimahi. Saya yakin perkara penanggulangan pencegahan narkoba ini tidak akan bisa hanya satu stakeholder saja. Kita harus ngahiji saja. Tugas ini tidak mudah ya, masih perlu sinergi dari unsur-unsur elemen masyarakat yang lain. Yang jelas saya menyambut positif dan menunggu langkah-langkah selanjutnya. Kami juga punya program, kami juga punya komitmen yang kuat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Tapi kedepannya diharapkan akan ada lagi kelanjutan dari program kali ini. Pasti. Agar bisa membentuk sesuatu program agar dapat melahirkan dan masyarakat yang Pasti. Ini untuk tujuan. Ini bukan sprint. Ini lari maraton, tujuan kita panjang dan kita harus bareng-bareng. Kalau sprint 1-2 orang bisa lari, tapi ini nggak bisa. Ini maraton, ya. Maraton ada BNNK, ada kepolisian, ada kejaksaan, bahkan ada pengadilan, masyarakat, Pemda, Pemkos, stakeholder semua, TNI, Polri terlibat semua. Dan media perannya juga sangat penting, ya. LSM, ya. Ayo, mari kita sama-sama maraton berlari bareng menuju pemberantasan narkoba.